Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas C ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai penipuan komputer tentang kasus kebocoran data BPJS. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Resti Dwitarini dengan nomor ujung NPM 035, lalu ada Sri Nurdianti dengan ujung NPM 036, lalu yang ketiga ada Debbie Beliana dengan ujung NPM 047, yang terakhir ada saya, Mary Octaviana, dengan nomor NPM 068. Presentasi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya, Resti. Untuk Resti, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Next. Yang pertama, kita akan membahas tentang ancaman terhadap sistem informasi akuntansi. Yang pertama itu ada bencana alam dan politik, contohnya seperti kebakaran, banjir, topan, tornado, badai salju, perang, dan serangan teroris. Yang kedua itu ada kesalahan perangkat lunak, benturan sistem operasi, kegagalan perangkat keras, pemadam listrik dan fluktuasi, dan kesalahan transmisi data yang tidak terdeteksi. Contohnya itu seperti sebuah bug perangkat lunak Burger King mengakibatkan biaya kartu kredit sebesar 4.334,33 untuk 4 hamburger. Nah, kasir tiba-tiba itu mengetikkan sebesar 4,33 dua kali, yaitu menyebabkan harganya yang terlalu mahal. Yang ketiga itu ada tindakan yang tidak disengaja. Contohnya itu seperti UPS kehilangan sekotak pita komputer yang berisi informasi yang sensitif atas sebesar 3,9 juta pelanggan Citigroup. Dan ancaman yang terakhir itu tindakan yang tidak disengaja, yang merupakan contohnya seperti kejahatan komputer, penipuan atau sabotase, atau tindakan yang disengaja di mana tujuannya adalah untuk menghancurkan sistem atau beberapa komponen lainnya. Next. Penipuan merupakan beberapa dan semua sarana yang digunakan seseorang untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil dari orang lain. Penyalahgunaan aset merupakan suatu pencurian aset perusahaan yang dilakukan oleh karyawan dengan tujuan tertentu, yang tentunya memperkaya diri sendiri atau untuk keuntungan diri sendiri. Kecurangan pelaporan keuangan ini merupakan perilaku yang disengaja atau ceroboh, baik dengan tindakan atau kelalaian yang menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan secara material. SAS nomor 99 yaitu berhubungan tentang tanggung jawab auditor untuk mendeteksi penipuan. SAS nomor 99 ini mensyaratkan auditor untuk yang pertama memahami penipuan, yang kedua mendiskusikan risiko salah saji kecurangan yang material, yang ketiga memperoleh informasi, yang keempat mengidentifikasi, menilai dan merespon risiko, yang kelima mengevaluasi hasil pengujian audit mereka, yang keenam mendokumentasikan dan mengomunikasikan temuan, dan yang terakhir itu menggabungkan fokus teknologi. Next. Nah, dengan adanya penipuan komputer ini, siapa sih sebenarnya pelaku atau seseorang yang melakukan kecurangan? Yaitu ada dua. Yang pertama, manajemen, dan yang kedua, pegawai atau karyawan. Manajemen ini tujuannya yaitu untuk kepentingan perusahaan, sedangkan pegawai atau karyawan ini tujuannya yaitu untuk kepentingan individu itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sri. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang penipuan komputer. Penipuan komputer. Penipuan komputer merupakan penipuan yang mensyaratkan teknologi komputer untuk melakukan penipuan. Adapun bentuk-bentuk penipuan komputer diantaranya, yang pertama, pencurian, penggunaan, akses, modifikasi, penyalinan, atau penghancuran yang tidak sah pada perangkat lunak, perangkat keras, atau data. Selanjutnya yang kedua, yaitu pencurian aset, yang ditutupi dengan mengganti catatan komputer. Dan yang ketiga, tindakan memperoleh informasi atau properti tak berwujud secara ilegal dengan menggunakan komputer. Next slide.
Selanjutnya, klasifikasi penipuan komputer. Penipuan komputer dibagi menjadi 5 klasifikasi. Yang pertama, input penipuan. Kedua, penipuan prosesor. Yang ketiga, penipuan instruksi komputer. Yang keempat, penipuan data. Dan yang kelima, output penipuan. Input penipuan merupakan penipuan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara pelaku hanya perlu memahami bagaimana sistem beroperasi sehingga mereka dapat menutupi jejak. Kemudian yang kedua, penipuan prosesor merupakan penipuan yang dilakukan dengan menggunakan sistem yang tidak sah, termasuk pencurian waktu dan layanan komputer. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu penipuan instruksi komputer. Merupakan penipuan yang dilakukan dengan cara merusak perangkat lunak perusahaan, menyalin perangkat lunak secara ilegal, menggunakan perangkat lunak dengan cara yang tidak sah, dan mengembangkan perangkat lunak untuk aktivitas yang tidak sah. Yang keempat, penipuan data merupakan penipuan yang secara ilegal dengan menggunakan, menyalin, mencari, atau membahayakan data perusahaan. Serta yang terakhir adalah output penipuan, yang merupakan penipuan yang dilakukan dengan cara mencuri, menyalin, atau menyalahgunakan tampilan atau cetakan output seperti cek pembayaran dan lain-lain. Next slide. Selanjutnya, cara mencegah dan mendeteksi penipuan dan penyalahgunaan. Untuk mencegah penipuan, organisasi harus membuat iklim yang membuat penipuan tidak terjadi, yaitu dengan meningkatkan perbedaan dalam melakukannya, meningkatkan metode pendeteksian, dan mengurangi jumlah kerugian jika terjadi penipuan. Adapun 4 tahapannya, yaitu yang pertama, membuat penipuan agar tidak terjadi, yang dilakukan dengan cara mengembangkan sistem pengendalian internal yang kuat, serta memisahkan tugas, dan lain-lain. Kemudian tahapan yang kedua, yaitu dengan membuat penipuan lebih jarang terjadi, yang dilakukan dengan cara menggunakan praktik memperkerjakan dan memecat pegawai yang semestinya, mengatur para pegawai yang serasa tidak puas, melatih para pegawai mengenai standar keamanan dan pencegahan terhadap penipuan, serta mengelola dan menelusuri lisensi software. Next slide. Tahapan yang ketiga yaitu memperbaiki metode deteksi, yaitu dilakukan dengan cara sering melakukan audit, mempekerjakan pegawai khusus untuk keamanan komputer, membuat saluran khusus untuk pengaduan penipuan, dan lain-lain. Dan tahapan yang terakhir yaitu meminimalisir kerugian akibat penipuan dengan cara menggunakan jaminan asuransi yang memadai, menyimpan salinan cadangan program dan file, mengembangkan rencana kontingensi dalam hal kejadian penipuan, serta menggunakan software untuk mengawasi kegiatan sistem dan untuk memulihkan diri dari akibat penipuan. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya kembalikan lagi ke moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi mengenai pembahasan kasus tentang kebocoran data BPJS Kesehatan. Yang pertama ada kronologi kasus. Kejadian kasus kebocoran data BPJS ini bermula pada hari Kamis 20 Mei 2021, yang mana sosial media dihebohkan dengan postingan sebuah akun bernama Coach di Reddit Forums yang menjual 279 juta data penduduk Indonesia dengan harga 0,15 Bitcoin atau setara dengan 87 juta rupiah. Penjual mengaku data penduduk diambil dari situs resmi BPJS. Salah seorang pengguna Twitter dengan nama BRAM mencoba menanyai penjual dari mana database itu didapatkan. Nah, dalam sebuah tangkapan layar, percakapan dengan penjual disebutkan bahwa ratusan juta data itu diambil dari situs BPJS, yaitu bpjs-kesehatan.go.id. Data tersebut memuat nama, alamat, nomor telepon, nomor kartu peserta, hingga gaji. BPJS mengklaim bahwa data yang bocor bukanlah data BPJS Kesehatan, karena sampai Mei 2021, jumlah peserta BPJS Kesehatan hanya mencapai 222,4 juta jiwa. Oleh karena itu, pihak BPJS pun melakukan penelusuran dan memastikan apakah benar data yang bocor berasal dari BPJS Kesehatan. Lalu pada tanggal 21 Mei 2020, yaitu hari Jumat,
Kominfo memeriksa data tersebut dan ditemukan bahwa sampel data tersebut identik dengan data BPJS Kesehatan. Lalu setelah itu Kominfo langsung memanggil direksi dari BPJS Kesehatan. Kominfo menyebutkan bahwa sampel data yang bocor itu hanya 1.002 data dan tidak sebanyak data yang disebutkan oleh penjual, yaitu 1 juta data. Kominfo memblokir 3 tautan sampel di situs Red Forum. Terdapat 3 tautan yang teridentifikasi, yaitu byfiles.com, mega.nz, dan unknown files. Sampai saat ini, tautan di byfiles.com dan mega.nz telah dilakukan takedown, sedangkan unknownfiles.com masih terus diupayakan untuk pemutusan akses segera, ujar Dedi, juru bicara Kominfo. Lalu pada tanggal 22 Mei 2021, BPJS Kesehatan melakukan investigasi ulang. Lalu pada tanggal 23 Mei 2021, Manajemen BPJS Kesehatan menyiapkan surat permohonan pelindungan hukum ke Bareskrim Polri dan juga surat pemberitahuan kepada Kominfo, yang mana surat itu akan disampaikan pada Senin 24 Mei 2021. BPJS Kesehatan sedang melaksanakan investigasi internal yang dibantu oleh BSSN. Upaya itu disertai dengan penyusunan langkah-langkah mitigasi terhadap hal-hal yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan data. Yang mana antara lain adalah dengan menerapkan biometric fingerprint dan face recognition untuk proses pelayanan dan administrasi. Selain itu, BPJS Kesehatan pun melakukan langkah awal pencegahan penguatan sistem keamanan teknologi informasi terhadap potensi gangguan data. Hal tersebut dilakukan dengan peningkatan proteksi dan ketahanan sistem. Lalu pada hari Selasa 25 Mei 2021, BPJS Kesehatan mengakui kebocoran data 279 juta warga Indonesia tersebut BPJS Kesehatan mengakui kebocoran data 279 juta warga Indonesia. Menurut Dirut, kebocoran data terjadi akibat adanya tindakan peretasan sistem keamanan digital. Dalam konferensi pers virtual, Dirut BPJS Kesehatan Ali Gufron Mufti mengatakan bahwa BPJS Kesehatan selama ini telah mengupayakan upaya perlindungan data peserta melalui pengelolaan teknologi informasi. Menurut Dirut BPJS Kesehatan, dinamisnya dunia digital membuat kelompok tertentu yang tidak bertanggung jawab bisa membobol data pribadi yang terhimpun melalui platform sosial media seperti BPJS Kesehatan. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Debbie. Untuk Debbie dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan mengenai keterkaitan kasus dengan materi penipuan komputer. Yang pertama, kasus berkaitan dengan materi ancaman terhadap sistem informasi yang disengaja, seperti kejahatan komputer atau penipuan komputer. Dalam kasus BPJS ini, Direktur Utama mengatakan kebocoran data terjadi akibat adanya tindakan peretasan sistem keamanan digital, yang mana jika melakukan peretasan tanpa izin sah termasuk ke dalam tindakan ilegal dan termasuk kejahatan komputer. Kedua, materi yang terkait yaitu tentang penipuan komputer. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, penipuan komputer adalah penipuan yang mensyaratkan teknologi komputer untuk melakukan penipuan. Contohnya seperti pencurian, penggunaan, akses, modifikasi, penyalinan, atau penghancuran yang tidak sah pada perangkat lunak, perangkat keras, atau data. Untuk kasus kebocoran data BPJS termasuk ke dalam pencurian data, yang mana pencurian data merupakan suatu tindakan secara ilegal dengan mencuri data dari sistem komputer suatu perusahaan untuk kepentingan pribadi atau dikomersialkan dengan menjual data curian kepada pihak lain. Media sosial dihebohkan dengan postingan yang menjual 279 juta data penduduk Indonesia seharga 0,15 Bitcoin atau setara dengan 87 juta rupiah. Next. Selanjutnya yaitu solusi kasus BPJS. Yang pertama, BPJS Kesehatan melakukan langkah preventif dan penguatan sistem keamanan teknologi informasi terhadap potensi gangguan data. Hal tersebut dilakukan dengan peningkatan proteksi dan ketahanan sistem.
Yang mana ini salah satu cara mencegah penipuan komputer dengan meningkatkan kesulitan dalam melakukan penipuan. Yang kedua yaitu dengan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem keamanan data yang sesuai dengan standar ISO. Untuk solusi ini juga merupakan salah satu cara mencegah penipuan komputer dengan meningkatkan metode pendeteksian. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.